Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah IPA SD 1 dengan materi faktor dan komponen biotik dan abiotik dalam lingkup ekosistem. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, ada baiknya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Cindy Ramadhani dengan NPM 2114340887. Kenalkan, nama saya Tirta Rayati. Saya dari kelompok PGSD kelas 1 nomor NPM 211434167. Perkenalkan, nama saya Natalina Angela Sibarani dengan NPM 211434009. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup biotik dan komponen tak hidup abiotik. Komponen dan faktor biotik dari ekosistem. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Faktor biotik tersebut komponen hidup dari suatu ekosistem. Beberapa contoh dari komponen dan faktor biotik yang ada di lingkungan sekitar kita antara lain: 1. Produsen. Produsen adalah organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dari bahan senyawa anorganik memakai tenaga dari energi sinar matahari. Tumbuhan adalah contoh produsen. 2. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup atau organisme yang mendapatkan bahan organik dari organisme lainnya. Konsumen dapat diklasifikasikan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. 3. Dekomposer. Dekomposer adalah penguraian yang berfungsi menguraikan organisme menjadi bahan anorganik. Beberapa contoh pengurai atau dekomposer yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal adalah ganggang, jamur, bakteri, cacing, dan lain sebagainya. Interaksi antara komponen dalam ekosistem. Interaksi biotik dan abiotik. Organisme hidup dapat berinteraksi dengan organisme hidup lainnya, karena semua makhluk hidup akan memerlukan satu sama lain, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Jenis interaksinya bisa digolongkan menjadi yang pertama netral. Maknanya interaksi tidak saling ganggu dalam habitat yang sama. Kedua, predasi. Maknanya interaksi antara mangsa dan pemangsa. Ketiga, parasitisme. Maknanya adalah interaksi antara organisme yang berbeda spesies, salah satu mengambil makanan dari inangnya hingga merugikan inangnya. Komensalisme. Interaksi dua organisme berbeda spesies yang hidup bersama untuk berbagi sumber makanan, salah satu untung dan yang lainnya tidak dirugikan, misalnya anggrek dan pohon. Mutualisme. Interaksi antara dua organisme berbeda spesies yang sama-sama diuntungkan, misalnya pada interaksi bunga dan lebah. A. Interaksi antara populasi dengan populasi lain terbagi menjadi: yang pertama, alelopati. Interaksi antara populasi yang satu menghalangi populasi lain tumbuh, misalnya jamur panicillium sp menghasilkan antibiotik yang menghalangi pertumbuhan bakteri tertentu. Kedua, kompetisi. Interaksi antara populasi di mana bila ada kepentingan yang sama maka terjadi persaingan, misalnya kambing yang berebut rumput dengan sapi.
B. Interaksi antara komunitas dengan komunitas lain. Yang dimaksud komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di wilayah yang sama saling berinteraksi. Misal, di sawah ada komunitas sawah dengan organisme seperti padi, ular, keong, semak belukar, dan lain. 2. Interaksi biotik dan abiotik. Dalam interaksi antara abiotik dan biotik menjadi sebuah ekosistem. Hubungan antara organisme dan lingkungannya bisa memicu terjadinya aliran energi. Juga terdapat struktur atau tingkat tropik, keanekaragaman biotik, dan siklus materi. Dengan begitu, ekosistem tersebut dapat mempertahankan keseimbangannya. Apabila keseimbangan tidak terjadi, maka muncul dinamika perubahan ekosistem untuk mencari keseimbangan baru. 5. Macam-macam ekosistem. Secara umum ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. 1. Akuatik atau air. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Ekosistem perairan dibagi lagi menjadi ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem estuari, ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut, dalam, dan ekosistem lamun. Terestrial atau darat. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Berikut beberapa di antaranya ekosistem darat, yaitu tundra, karst atau batu gamping ataupun gua, hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, sabana, padang rumput, serta gurun. 3. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh ekosistem buatan diantaranya ialah bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, agroekosistem berupa sawah tada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem permukiman seperti kota dan desa, ekosistem ruang angkasa. Ekosistem kota memiliki metabolisme tinggi sehingga butuh energi yang cukup banyak serta memiliki pengeluaran yang eksesif seperti polusi dan panas. Ekosistem ruang angkasa bukan merupakan suatu sistem tertutup yang dapat memenuhi sendiri kebutuhannya tanpa tergantung input dari luar. Semua ekosistem dan kehidupan selalu bergantung pada bumi.